Siang semuanya. Yang Sulit ya, udah gitu pembahasannya memang banyak. Jadi ada 2 pertemuan yang akan kita pakai untuk membahas sistem endokrin. Nah, tadi kan sebelumnya kalian sudah mengisi kuis. Ya, pertanyaannya itu diambil dari sebagian slide saya dan baru sebagian materi mengenai endokrin gitu, belum semuanya. Oke, tadi bentar, saya buka soalnya dulu. Maaf Bu, saya hadir, tadi lagi keluar bentar. Oke. Apa yang dimaksud sistem endokrin? Jawabannya apa? Sistem endokrin itu apa sih? Penghasil hormon. Oke, kelenjar penghasil hormon. Ada lagi? Ini mau jawab Bu. Hmm? Ilmu yang mempelajari tentang penyesuaian kimiawi, homeostasis, dan berbagai aktivitas lain yang dilaksanakan oleh hormon. Oke. Mengapa sistem endokrin disebut sebagai internal section? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena dia sel jaringannya sama organ penyusunnya itu mensekresi substansi lingkungan internal tubuh. Oke. Peran dan fungsinya sistem endokrin apa? Mengontrol pada reaksi kimia. Oke. Martini? Mengatur metabolisme organik serta pertimbangan H2O dan elektrolit yang secara bersama penting dalam mempertahankan lingkungan internal yang tidak berubah. Oke, ada lagi yang lain? Regulasi proses metabolisme. Oke, ada lagi yang lain? Regulasi produksi sel darah merah, Bu. Oke, ada lagi? Menginduksi perubahan adaptif untuk membantu tubuh menghadapi situasi stres. Oke, macam ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang bantu share screen siapa? Vincent, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Vincent dimulai share screen. Bu, sebentar, Bu. Sudah terlihat kah? Oke, sudah. Next. Oke, jadi kita membicarakan tentang sistem endokrin. Kalau waktu itu kalian sudah pernah bahas dengan saya mengenai level organisasi, kira-kira sistem endokrin ini ada di level apa? Organ atau sistem organ? Sistem organ. Sistem organ, Bu. Oke, sistem organ ya. Berarti sistem endokrin, dalam satu sistem endokrin akan mempunyai banyak organ yang bekerja sama untuk bisa melaksanakan fungsinya. Gitu ya. Nah, endokrin disebut sebagai internal section. Kenapa? Karena nanti semua sel, jaringan, dan organ penyusunnya bekerja sama supaya bisa mensekresikan substansi ke dalam lingkungan internal tubuh. Jadi, sekresinya itu tetap ada di dalam lingkungan internal tubuh. Makanya kenapa si sistem endokrin disebut sebagai internal section. Gitu. Akan berbeda misalnya dengan sistem pencernaan ya. Tujuan akhirnya kan mengeluarkan urin, mengeluarkan misalnya BAB keluar dari tubuh. Jadi sudah tidak di lingkungan internal. Nah, ini yang membuat sistem endokrin ini istimewa. Gitu.
substansi apa sih yang dimaksud di sini? Kan ada kata-kata mensekresikan substansi. Substansinya itu apa? Hormon ya, Bu? Ya, substansinya adalah hormon. Gitu. Nah, berbagai macam hormon tadi yang disekresikan oleh sistem organ endokrin akan membantu mempertahankan homeostasis seluruh tubuh. Dan caranya macam-macam, karena hormon itu bekerjanya secara keseluruhan ya, dia mengatur atau meregulasi kondisi tubuh kita. Gitu. Hormon nantinya akan berdifusi dari cairan interstisial ke dalam peredaran darah. Kenapa? Kalau dia masuk ke dalam peredaran darah, hormon itu tidak hanya bekerja pada sel yang dekat aja, tapi diharapkan melalui masuknya hormon ke dalam peredaran darah, hormon juga bisa bekerja ke sel yang ditargetkan, yang jauh dari sel yang menghasilkannya. Gitu ya. Nah, sel yang ditargetkan ini namanya reseptor. Sel yang punya reseptor hormon. Gitu. Jadi kalau kalian membayangkannya itu kayak mekanisme lock and key ya. Mungkin kalian udah pernah dengar waktu di SMA, kurang lebih sama kayak enzim. Kalau misalnya suatu hormon hanya bisa bekerja pada sel yang punya reseptornya, spesifik. Jadi kalau misalnya contohnya hormon insulin. Hormon insulin kerjanya di mana? Ada yang tahu hormon insulin kerjanya di mana? Kira-kira hormon ginjal? Oke, ginjal. Hormon insulin bisa nggak kira-kira bekerja di sel jantung? Nggak bisa. Nggak bisa. Hormon insulin spesifik sifatnya. Dia nggak bisa bekerja di sel jantung. Kenapa? Karena sel jantung tidak punya reseptor untuk hormon insulin. Gitu. Makanya kenapa di sini disebut reseptor itu bersifat spesifik. Hanya sel target yang punya reseptor yang tepat yang bisa memberikan respon. Gitu. Kalau reseptornya tidak tepat, sel tersebut tidak akan memberikan respon. Tuh. Oke, next slide, Vincent. Oke. Nah, kalau kita bicara hormon itu apa sih? Hormon itu disebut sebagai pembawa pesan kimia atau chemical messenger. Gitu ya. Karena informasi yang dibawa oleh si hormon ini akan mengkoordinasi seluruh tubuh gitu. Dan sifatnya itu dinamis gitu ya. Dia misalnya nggak harus ini seperti ini. Responnya akan berubah. Sesuai apa? Sesuai kondisi lingkungan, ya. Entah lingkungan di internal tubuh kita atau lingkungan di luar tubuh kita. Nanti kita akan lihat tahapan bagaimana sih hormon itu bisa merespon tubuh sehingga bisa mempertahankan homeostasis. Oke, di sini ada 3 gambar. Yang pertama, sel target untuk hormon A, yang kedua sel target untuk kedua hormon baik A maupun B, dan yang ketiga yang paling kanan warna hijau adalah sel target untuk hormon B. Nah, kalian lihat di sini warnanya itu beda. Kenapa warnanya dibuat beda? Karena tadi hormon sifatnya spesifik. Jadi ketika hormon A disekresikan, sel yang bisa menerima hormon A hanyalah sel yang punya reseptor hormon A. Yang warna kuning itu punya reseptor warna biru. Kalau misalnya hormon A disekresikan, terus dia disalurkannya ke sel yang warna hijau. Kira-kira hormon A ini akan berefek nggak ke sel yang warna hijau ini? Tidak. Tidak ya? Oke, berarti sudah paham ya konsep spesifiknya. Sedangkan kalau misalnya di dalam satu sel ada sel yang warnanya biru nih, yang tengah, yang dihasilkan hormon A dan hormon B. Karena dia punya 2 reseptor tersebut, maka dia bisa merespon baik ketika yang dihasilkan adalah hormon A maupun hormon B. Itu ya. Oke, next, Vincent. Nah,
Ini dia adalah 3 peristiwa utama atau tahapan. Gimana sih hormon itu bisa memberikan respon kepada kondisi tubuh kita? Yang pertama harus ada reception dulu. Ya, jadi hormon harus diterima dulu nih oleh reseptornya. Setelah hormon diterima oleh reseptornya, ikatan antara hormon dengan reseptor akan menginisiasi yang namanya sinyal transduction pathway. Ya, ketika sudah terjadi transduksi sinyal, maka kemudian akan timbul respon. Responnya apa? Responnya itu bisa jadi gini. Contohnya kalian lagi dikejar-kejar anjing nih ya di dalam komplek rumahnya. Terus hormon adrenalinnya diproduksi, disekresikan. Hormon adrenalin diterima oleh reseptornya. Terjadi transduksi sinyal. Di dalam transduksi sinyal itu akan diproses informasi bahwa kita sedang dalam kondisi yang gawat nih. Harus lari yang cepat. Terus harus buru-buru karena dikejar sama anjing. Gitu. Respon yang timbul adalah karena adrenalinnya tadi sudah diterima oleh reseptor, ada transduksi sinyal, maka kemudian akan muncul respon dari tubuh. Contohnya, pupilnya melebar, kelenjar keringatnya terbuka, produksi keringatnya meningkat. Terus abis itu kontraksi otot-otot skeletalnya semakin meningkat, jadi kalian mampu larinya cepat gitu karena lagi dikejar anjing. Contohnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan respon. Jadi respon itu lebih ke apa nih? Terus badan kamu ngapain nih setelah hormonnya itu diterima reseptor? Dia merespon seperti apa? Tuh. Oke, next. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Nah, ini adalah peran dan fungsi sistem endokrin secara keseluruhan. Tadi sudah disebutkan ya oleh teman-teman dan semuanya betul. Jadi yang pertama, yang paling penting dia adalah meregulasi proses metabolisme. Semua proses metabolisme, dari metabolisme glukosa, metabolisme protein gitu ya, semuanya diregulasi oleh sistem endokrin. Lalu yang kedua, mengontrol kadar reaksi kimia. Di dalam tubuh kita semuanya banyak sekali ya respon atau reaksi kimiawi yang terjadi. Mulai dari pencernaan, misalnya karbohidrat, protein. Nah, itu semuanya dikontrol oleh sistem endokrin. Lalu meregulasi keseimbangan cairan dan elektrolit dan juga tekanan darah. Mendorong terjadinya perkembangan dan pertumbuhan. Kalian bisa tumbuh dan berkembang dari bayi sampai dewasa karena ada hormon. Karena hormon kalian merespon dengan baik, gitu ya. Ada yang namanya growth hormone. Nanti growth hormone juga dibantu oleh berbagai macam hormon yang lain, yang membuat manusia bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Lalu selanjutnya sistem endokrin juga menginduksi perubahan adaptif untuk membantu tubuh menyesuaikan diri dengan situasi yang stressful. Contohnya tadi waktu lagi dikejar anjing ya. Bayangkan kalau kalian tubuhnya tidak mampu merespon hormon adrenalin yang dihasilkan. Jadi kelenjar keringatnya nggak terbuka, kalian nggak keringetan, terus skeletal muscle-nya juga nggak ngerespon, kalian akhirnya cuma bisa jalan santai doang, nggak bisa lari, gitu ya. Lalu selanjutnya meregulasi produksi sel darah merah, dan yang terakhir bersama dengan sistem saraf, terutama yang otonomik, akan mengontrol dan mengintegrasikan sistem pencernaan. Oke. Dan sirkulasi. Nah, jadi sistem endokrin itu luas sekali ya cakupannya ya. Bisa dibilang semua yang terjadi di badan kamu, itu tuh sistem endokrin yang bertanggung jawab. Dia akan kerjasama dengan sistem saraf, ya, yang kemudian membantu regulasi seluruh sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Oke, next. Nah, hormon itu banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Jadi bahasan kita itu nggak akan mungkin selesai dalam satu pertemuan. Makanya kenapa saya minta kalian untuk baca dulu PPT-nya. Karena ini banyak banget. Gitu ya, kalian
mungkin udah tahu ya beberapa hormon yang maksudnya mungkin dari SMP, dari SMA udah pernah dengar gitu ya. Nah, hormon-hormon yang nanti akan kita bahas bisa diklasifikasikan gitu. Berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan sifat kimiawinya, lalu berdasarkan mekanisme aksinya, lalu berdasarkan kelarutannya atau solubility-nya. Nah, yang pertama berdasarkan sifat kimiawi, nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Secara garis besar sih kalau sifat kimiawi itu berarti hormon ini tuh penyusunnya apa sih? Molekul penyusunnya itu apa? Jadi ada hormon yang molekul penyusunnya protein, asam amino, steroid, asam lemak. Nah, ketika molekul penyusunnya berbeda, otomatis sifat kimiawi hormon itu akan berbeda. Gitu ya. Maka kemudian memberikan dampak salah satunya mekanisme aksi yang berbeda. Nah, ini sebenarnya antara klasifikasi yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Jadi dari sifat kimiawi ke mekanisme aksi ke solubility itu saling berhubungan. Sifat kimiawi hormon akan mempengaruhi mekanisme aksinya. Apakah hormon itu mempunyai reseptor intraseluler atau reseptor membran? Ya, kalau membran berarti ada di permukaan sel gitu ya. Kalau intraseluler berarti ada di dalam. Lalu, sifat kimiawi juga mempengaruhi kelarutan, tingkat kelarutan hormon atau solubility. Jadi ada dua, pembagiannya hidrofobik dan hidrofilik. Kita akan bahas 3 klasifikasi hormon yang ada di slide ini hari ini. Next. Oke, yang pertama, ini berdasarkan sifat kimiawi dulu ya. Jadi yang pertama adalah hormon peptida atau protein. Nah, hormon peptida atau protein itu penyusunnya asam amino. Kalau kalian bisa lihat di bawahnya ada sifat, ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa penyusun dari hormon akan mempengaruhi sifat-sifat hormon tersebut. Yang pertama, kalau peptida, hidrofilik, water soluble. Jadi artinya apa? Dia mudah larut di dalam air. Itu hidrofilik. Tadi ada hidrofilik dan ada hidrofobik ya, ada 2 ya. Kalau hidrofobik, hidro itu air, fobik itu sama dengan fobia, berarti takut air. Jadi hormon atau molekul yang sifatnya hidrofobik dia nggak larut di dalam air, tapi larut di dalam lemak. Itu cara ngapalinnya. Terus sifat yang kedua, short term half life. Jadi dia punya jangka waktu ketahanan yang pendek. Gitu ya. Kerjanya itu tuh pendek, cuma hitungan menit. Terus reseptornya di permukaan sel target. Gitu. Kenapa dia ada reseptornya di permukaan sel target berhubungan dengan sifatnya tadi yang solubility-nya ya. Kalau dilihat kan solubility-nya water soluble atau hidrofilik. Larut di dalam air. Kalau molekul yang larut di dalam air, kita bayangkan ini ya, struktur sel. Nah, kalian kan udah pernah belajar. Membran plasma itu strukturnya terdiri dari apa? Titik-titik di layer. Titik-titiknya apa? Ada yang masih ingat? Membran plasma terdiri dari titik-titik di layer. Titik-titiknya apa? Gak ada yang ingat? Alia, ingat nggak? Fosfolipid bukan sih? Fosfolipid. Oke, ada yang lain? Apa Alia? Titik-titik di layer? Sitoplasma kali. Oke. Jadi jawabannya tadi kata Ayu fosfolipid, lipid ya. Nah, membran plasma itu terdiri dari lipid bilayer. Gitu. Jadi layer-layernya atau lapisan yang membentuk membran plasma itu strukturnya dari lipid. Makanya kenapa
hormon yang sifatnya water soluble, dia punya reseptor di permukaan sel. Karena kalau dia water soluble, dia nggak akan mungkin bisa berdifusi menembus membran sel. Membran selnya kan terdirinya dari lipid, gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau hidrofobik atau lipid soluble, hidrofobik berarti fobia terhadap air. Dia tidak larut dalam air, tapi dia larut di dalam lipid atau lemak. Maka hormon-hormon yang bersifat hidrofobik akan bisa atau mampu menembus membran plasma. Gitu ya, karena membran plasmanya itu strukturnya kan tadi lipid bilayer. Gitu. Nah, terus ini beberapa contoh hormon peptida atau protein, ya. Ada TRH, ada paratiroid, ada antidiuretik, ada growth hormone, follicle stimulating hormone atau FSH, dan yang lain-lain. Oke, next, Vincent. Oke, selanjutnya ada hormon asam amino. Hormon asam amino seperti namanya ya, strukturnya atau molekulnya terdiri dari asam amino. Contohnya epinefrin, norepinefrin, gitu. Sifatnya apa? Sama seperti yang tadi ya. Dia ada, kalau tadi yang protein hanya hidrofilik aja. Terus selanjutnya asam lemak, sesuai namanya, kalau asam lemak berarti turunan dari polyunsaturated fatty acid. Itu asam lemak yang tidak polyunsaturated gitu ya. Nah, contohnya apa? Prostaglandin. Nah, sesuai dengan namanya asam lemak berarti dia itu kandungannya lipid gitu ya, makanya dia sifatnya hidrofobik. Terus hormon steroid diturunkan dari kolesterol. Nah, berarti si hormon steroid ini karena dia turunan kolesterol, maka sifatnya adalah hidrofobik, ya, hidrofobik atau lipid soluble. Gitu. Contohnya ada kortisol, ada testosteron dan progesteron. Oke, next. Nah, ini rangkuman sebenarnya ya, tabel ini ya, ada macam-macam penyusun, terus abis itu contohnya apa? Kita next dulu. Oke, selanjutnya ada kelarutan hormon. Nah, tadi di depan saya udah sempat bahas ya, ini kita lihat lagi lebih lanjut. Jadi, berdasarkan kelarutan hormonnya atau solubility, hormon itu dibagi jadi dua, ada hormon yang sifatnya lipid soluble atau hidrofobik, dan ada yang sifatnya water soluble atau hidrofilik. Itu ya. Kelarutan hormon dipengaruhi oleh apa? Tadi sudah sempat kita bahas ya, bahwa kelarutan hormon itu dipengaruhi oleh struktur kimiawinya. Ya, dia strukturnya itu terdiri dari molekul apa? Apakah protein, asam amino, atau asam lemak, atau steroid? Gitu. Kalau hidrofobik atau lipid soluble, tadi dia bisa berdifusi melalui membran plasma. Karena lipid soluble gitu ya, karena membran plasma sel itu terdiri dari lipid bilayer. Makanya kenapa hormon yang sifatnya hidrofobik dapat berdifusi menembus membran plasma. Tuh. Nah, si hormon yang masuk ke golongan hidrofobik atau lipid soluble disebut juga sebagai hormon intraseluler karena reseptornya ada di dalam sel. Nah, jadi skema berpikirnya kalian gini. Dari sifat kimiawi, ya, pilih misalnya hormon-hormon yang penyusunnya itu turunan dari asam lemak. Hormon asam lemak, terus ada hormon yang turunannya steroid yang dari kolesterol ya. Mereka sifatnya lipid soluble atau hidrofobik. Berarti mampu berdifusi melewati membran plasma yang terdiri dari lipid bilayer. Ketika hormon ini mampu berdifusi melalui membran plasma, berarti reseptornya ada di dalam sel. Maka disebut sebagai intraseluler reseptor. Contohnya,
Ada hormon steroid dan ada hormon tiroid. Yang kedua, hormon hidrofilik atau water soluble. Kebalikan dari yang hidrofobik, berarti si hormon yang water soluble ini karena dia larut di dalam air, maka dia tidak dapat berdifusi menembus membran plasma. Karena membran plasmanya terdiri dari lipid bilayer. Ya, maka hormon ini mempunyai reseptor yang letaknya di membran sel. Jadi di luar permukaan sel, tidak di dalam seperti yang hidrofobik tadi. Gitu. Nah, untuk bisa bekerja, hormon-hormon yang water soluble itu dia harus berdifusi masuk ke dalam aliran darah. Gitu. Jadi bisa mencapai sel targetnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini gambarannya. Kita lihat gambaran yang hidrofobik. Ya, jadi kalau kalian lihat di atas, ya, itu ada gambar kapiler darah. Nah, lalu ada lipid soluble hormon di dalamnya. Jadi ada hormon yang sudah disekresikan, ya, sudah disekresikan oleh kelenjar penghasilnya masuk ke dalam sistem peredaran darah untuk menuju ke sel target. Nah, ceritanya ini si hormon lipid soluble ini tuh udah mau masuk ke sel target nih. Gitu. Karena dia lipid soluble, maka dia bisa berdifusi menembus membran plasma yang warna kuning yang terdiri dari lipid bilayer. Nah, kalau kalian lihat di dalam ada reseptornya, ya, reseptor hormon kompleks. Nah, reseptor hormon kompleks ini berarti si reseptor sudah berhasil berikatan dengan hormonnya yang lipid soluble. Dan ikatannya terjadi di dalam membran plasma. Setelah berikatan, nanti reseptor dan hormonnya ini, kompleksnya ini akan dibawa masuk ke dalam sel, terus berikatan dengan nukleus, gitu ya, yang di situ ada DNA, lalu ikut serta dalam proses transkripsi translasi, dan seterusnya. Tuh. Ini adalah gambaran sebenarnya untuk kalian melihat lebih jauh. Oh ya, ini hidrofobik nih. Kalau hidrofobik berarti dia kerjanya gini. Dia harus nembus membran plasma dulu. Soalnya reseptornya tuh ada di dalam. Gitu. Berbeda dengan yang hidrofilik. Next, Vincent. Nah, ini yang hidrofilik ya. Kalau kalian lihat reseptornya ada di luar. Yang warna merah. Ada warna merah sedikit. Nah, itu. Di situ reseptornya. Jadi reseptornya ada di membran sel, maka si hormon itu nggak perlu masuk ke dalam, nggak perlu berdifusi ke dalam membran plasma. Dia cukup ada di membran sel saja. Tuh, oke, next. Oke, selanjutnya klasifikasi hormon berdasarkan jarak antar situs sintesis ke sel target. Jadi gini, tadi kan yang sudah kita bahas adalah hormon setelah disekresikan gitu ya, dia akan menuju ke sel target yang spesifik tadi, yang punya reseptor. Nah, sel target itu bisa siapa aja sih? Sel target itu bisa sel yang sama gitu ya. Jadi dia yang mensekresikan, dia juga yang pakai hormon itu, atau bisa sel yang ada di dekatnya, ya, misalnya masih ada di dalam satu organ yang sama, atau yang ketiga bisa kerja pada sel yang jauh jaraknya. Misalnya, hormonnya dihasilkan oleh kelenjar yang ada di ginjal. Kemudian, hormon itu akan bekerja misalnya di organ pankreas. Nah, udah beda organ nih, gitu. Jaraknya jauh. Itu bisa. Nah, klasifikasi hormon ini akan membahas lebih lanjut tentang gimana perbedaannya hormon berdasarkan jarak antara situs sintesisnya ke sel target. Ya, ada 3 pembagiannya, ada endokrin, parakrin, dan autokrin. Yang pertama endokrin. Kalau endokrin itu jarak antara sel yang menghasilkan atau mensekresikan hormon dengan sel target sangat jauh. Gitu.
Makanya kenapa di sini disebutkan dirilis ke dalam peredaran darah untuk mencapai sel target. Soalnya jauh nih. Jadi si hormon ini setelah disekresikan dia harus masuk ke peredaran darah, dia harus ikut peredaran darah dulu ya. Seperti yang kita tahu peredaran darah kan ke seluruh tubuh ya. Makanya untuk mencapai sel target si hormon ini harus masuk ke peredaran darah dulu. Itu. Di bawah ada gambarnya ya. Di situ ada sel endokrin yang menghasilkan hormon. Terus dia akan masuk ke dalam peredaran darah, lalu di sebelah kanan terakhirnya dia mencapai sel target. Gitu. Contohnya adalah FSH dan LH yang dihasilkan oleh anterior pituitary, nama kelenjarnya, dan sel targetnya ada di ovarium dan di testis. Gitu. Jadi jauh nih perjalanannya. Karakteristik hormon endokrin ini responnya lambat karena dia harus menempuh perjalanan yang jauh gitu ya. Tapi ketika mencapai sel target, respon yang bisa dihasilkan tahan lama. Gitu. Oke, next. Yang kedua parakrin. Nah, kalau parakrin ini adalah klasifikasi hormon yang dihasilkan oleh satu jenis sel dan kerjanya itu sel targetnya terletak berdekatan. Gitu, berdekatan dengan situs sintesisnya. Contohnya, kalau kalian lihat di gambar di bawah itu ada macam-macam sel yang warnanya beda-beda ya. Ada sel alfa, ada beta, dan ada delta. Ya, ada 3. Dan ada sel F di situ, ada 4 sel. Nah, si hormon di sini contohnya adalah somatostatin hormon somatostatin. Nah, si hormon somatostatin ini diproduksi oleh sel beta yang ada di pankreas. Ya, yang mensekresikan sel delta nih. Terus kerjanya sel targetnya adalah sel alfa dan sel beta yang juga ada di dalam satu organ, yaitu pankreas. Gitu. Jadi dia bekerja untuk sel yang berbeda ya. Kalau parakrin sel targetnya berbeda dengan sel yang mensekresikan tetapi letaknya berdekatan. Gitu. Karakteristiknya adalah responnya cepat dan durasinya singkat. Jadi responnya cepat tapi tidak bisa bertahan lama, nggak kayak endokrin. Oke, next. Yang terakhir adalah autokrin. Jadi kalau kalian lihat dari namanya auto, ya, hormon ini disekresikan oleh satu sel dan dia bekerja pada sel tersebut juga, bekerja pada sel yang sama. Nah, di gambar yang pertama, yang paling sebelah kiri kalian lihat ya, itu sel endokrin. Jadi sel endokrin ini menghasilkan hormon yang warna merah. Kemudian secara bersamaan sel endokrin ini juga mempunyai reseptor untuk hormon tersebut. Gitu. Makanya hormon yang disekresikan tadi kemudian akan bekerja pada sel yang sama. Seperti itu. Di sini contohnya adalah growth hormone, ya, growth hormone. Jadi pada growth hormone diproduksi oleh lobus anterior kelenjar pituitary, gitu kan. Terus ternyata dia juga bisa bekerja untuk sel yang sama, seperti itu. Oke, next. Di sini kalau kalian lihat di PPT saya, kalau kalian udah buka ada banyak slide yang saya hide. Kenapa? Yang pertama saya mau kalian dapat dulu prinsipnya, ya, klasifikasi. Jadi kalian sudah paham nih, kita punya satu sistem organ yang namanya endokrin yang kerjanya sangat luas, ya. Di akhir dia akan kerjasama dengan sistem saraf untuk merespon semua perintah dan stimulus yang diberikan oleh lingkungan, gitu. Terus kalian tadi sudah belajar klasifikasi hormon berdasarkan sifat kimiawinya, terus berdasarkan solubility-nya,
berdasarkan letak reseptornya, dan yang terakhir tadi berdasarkan jarak antara sel yang mensekresi dengan sel targetnya. Nah, di dalam hormon-hormon itu kan ada banyak sekali kelenjar kalau kita bicara ya, dan organ yang berpartisipasi gitu. Jadi untuk menunjang satu sistem organ endokrin nih banyak banget organ-organ dan kelenjar yang bekerja sama. Tadi kan yang sudah beberapa dimention ada pituitary, terus ada ada hipotalamus juga, gitu ya, akan kerjasama di situ, dan organ-organ yang lain. Nah, khusus pembahasan untuk organ yang ada di dalam sistem endokrin kita akan bahas di minggu depan. Gitu. Jadi di minggu depan saya dan kalian akan bagi tugas. Saya akan memberikan introduksi tentang organ-organ yang bekerja sama di dalam sistem endokrin dan fungsinya seperti apa secara umum. Nah, kalian nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang nanti saya jelaskan di akhir pertemuan kita hari ini. Nah, kalian akan mempresentasikan dari masing-masing organ itu dia menghasilkan hormon apa sih? Terus hormon itu kerjanya gimana sih? Tuh, terus efeknya apa sih kalau misalnya kita kekurangan atau kelebihan hormon tersebut? Gitu ya. Ya, jadi kita lanjut ke regulasi aktivitas hormon. Setelah tadi kita tahu hormon itu diproduksi, hormon itu disekresi gitu ya. Terus ada yang menerima, sel-sel yang punya reseptor. Ternyata aktivitas hormon ini harus ada regulasinya, harus diatur. Gitu. Kira-kira kenapa sih aktivitas hormon itu harus diatur? Ada yang punya pendapat? Ayo, siapa? Nggak ada yang punya pendapat? Kenapa harus diatur sih? Karena kalau berlebihan nggak baik, Bu. Oke, karena kalau berlebihan nggak baik. Kira-kira nggak baiknya apa? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Jadi kelainan ini masih. Oke, kelainan. Diabetes. Apalagi kelainannya? Ada lagi penyakit atau kelainan yang hubungannya dengan sistem endokrin. Kalau telatnya menstruasi termasuk. Telat menstruasi bisa. Ada lagi? Misal ada gangguan di kelenjar adrenal, itu bisa mengalami kayak masalah tekanan darah, metabolisme, sama fungsi ginjal juga mungkin bisa terganggu. Oke, gangguan fungsi ginjal, tekanan darah. Ada lagi? Terhambatnya pertumbuhan, Bu. Oke. Misal tinggi gitu. Yang orang-orang kerdil ya, jadi ada pertumbuhan yang terhambat atau ada yang namanya gigantisme. Pertumbuhan yang berlebihan karena growth hormonnya dihasilkannya berlebihan, tidak sesuai usia. Itu. Nah, teman-teman itu merefleksikan atau menggambarkan kenapa sih produksi dan sekresi hormon itu harus diatur. Jadi harus ada suatu regulasi yang bekerja sama gitu ya, untuk tahu kapan sih hormon ini harus dikeluarkan atau disekresikan dan kapan hormon tersebut harus di-stop. Contohnya, setelah kalian makan, insulin harus dikeluarkan, dia harus uptake glukosa dari makanan untuk disimpan. Kalau kalian sudah makan, selesai makan, si insulin harus diturunin. Yang terjadi kalau misalnya regulasinya itu keganggu gitu ya, bisa jadi insulinnya nggak dikeluar-keluarin nih, akhirnya diabetes. Contohnya seperti itu. Atau bisa jadi insulinnya berlebihan, dikeluarin terus. Jadinya apa? Hipoglikemi. Kadar gula darah kalian rendah terus. Karena nggak ada yang disimpan, semuanya dicerna. Gitu ya, makanya kenapa produksi dan sekresi hormon itu harus diatur. Nah, proses pengaturannya ada yang namanya negative feedback dan positive feedback.
Jadi ini hampir sama nih dengan homeostasis ya, ada negatif feedback dan ada positif feedback. Oke, Vincent next dulu. Ya, di sini kita lihat tipe regulasi aktivitas hormon. Ya, jadi hormon itu untuk bisa diregulasi harus ada kerjasama dengan hipotalamus. Ya, hipotalamus itu kan sistem saraf pusat. Hipotalamus yang akan memberikan perintah lanjutan kepada kelenjar-kelenjar yang ada di dalam sistem endokrin, apakah dia harus sekresi ataukah dia harus stop sekresinya sekarang. Gambarannya secara garis besar kayak gitu. Nih ya, yang A. Di sini kita lihat ada hipotalamus. Hipotalamusnya akan memberikan perintah ke kelenjar anterior pituitary, gitu ya. Terus anterior pituitary kelenjar akan memberikan perintah ke kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di perifer untuk menghasilkan hormon, terus hormonnya untuk diteruskan ke sel target sehingga kemudian ada aksi. Gitu. Terus di sebelah kiri kalian lihat ada tanda panah merah, terus di situ ada minus ya, 2. Artinya apa? Artinya kalau misalkan si kelenjar endokrin perifer mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitary anterior untuk stop kerjanya, stop sekresinya, gitu ya. Ketika itu di stop, maka si kelenjar pituitary anterior akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk stop juga. Jadinya udah nggak akan terjadi lagi sekresi hormon, gitu. Nah, 3 gambaran ini menggambarkan gimana sih kerjasamanya antara si sistem saraf dengan sistem endokrin, gitu ya. Jadi sistem endokrin itu nggak bisa kerjanya sendirian. Dia butuh bantuan dari si sistem saraf, dalam hal ini hipotalamus. Gitu. Kalau kalian ingat lagi, sistem endokrin itu kan terdirinya hanya dari kelenjar-kelenjar endokrin, gitu ya. Terus sedangkan kalau misalnya sistem saraf itu kan nanti ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi, gitu. Nah, kerja sama mereka bentuknya secara garis besar gini. Sistem saraf akan menerima respon dari lingkungan sekitar kita ya. Akan tahu nih, lingkungan sekitar kita sedang seperti apa sih sekarang kondisinya. Nah, input dari lingkungan sekitar akan dibawa menuju ke sistem saraf pusat untuk diolah lebih lanjut informasinya. Informasi yang diolah lebih lanjut tadi kemudian akan menghasilkan suatu perintah, ya, salah satunya adalah perintah ke sistem endokrin. Misalnya, ketika kita berada di kondisi yang gugup, ya, mau ujiannya lisan pula, gitu kan, belum belajar lagi, terus ujiannya sama Bu Dela lagi, takut dimarahin. Dalam kondisi yang seperti itu, si sistem saraf pusat akan memproses semua informasi, semua kondisi yang ada di lingkungan sekitar kalian, kemudian memberikan perintah kepada kelenjar sistem endokrin untuk, hey, ini kamu lagi ada di kondisi yang gawat nih, mau ujian, segala macam, ini. Sekarang kita hasilin hormon yang sesuai nih dengan kondisi ini, gitu. Jadi perintah dari hipotalamus berupa itu. Kondisi kamu seperti ini, sekarang kamu harus menghasilkan hormon yang sesuai dengan kondisi sekitar kamu. Gitu ya. Makanya hormonnya nggak mungkin salah yang dihasilkan. Gitu. Terus setelah kondisinya mereda, ujiannya sudah selesai, udah tahu nilainya, nggak remet, bisa langsung pulang, tidur nyenyak. Nah, si hipotalamus akan memberikan input lagi. Oke, sekarang kondisi gawatnya udah selesai nih. Ya udah, berarti hormon adrenalinnya perlu kita stop, berhenti. Sekarang udah kembali ke stase normal lagi,
ke kondisi normal lagi, kita udah nggak butuh hormon adrenalin, maka sekresinya akan di stop. Ya, gambaran kerjasamanya seperti itu. Oke, next Vincent. Nah, ini contoh. Sama banget ya contohnya kayak yang kalian pelajarin di homeostasis. Ada negatif feedback, ada positif feedback. Masih ingat nggak contoh yang negatif feedback itu apa kalau di homeostasis? Yang menggigil, Bu. Gimana tuh? Menurunkan suhu tubuh, Bu. Menurunkan suhu tubuh. Oke. Terus? Ini kondisinya kita lagi kepanasan ya. Kondisinya lagi kepanasan. Berarti untuk menurunkan suhu tubuh, apa yang harus dilakukan? Mengeluarkan keringat, Bu. Mengeluarkan keringat. Oke, ada lagi? Kulitnya memerah, Bu, karena uap air keluar. Terus pergerakan kita jadi lebih lambat. Oke. Nah, ini sama kayak yang ditampilkan di PPT ini, teman-teman. Bedanya ini yang dijelaskan tuh hormon, gitu. Kalau kalian lihat di paling bawah, ada kondisi level hormon yang normal, gitu ya. Nah, ketika ada suatu stimulus, bisa stimulus itu kemudian menyebabkan hormon untuk diterima oleh reseptor, gitu ya. Kondisi lingkungan ini diterima oleh reseptor, kemudian diproses di sistem saraf pusat, di control center namanya. Kemudian di control center itu ditentukan apa yang harus dilakukan oleh efektor. Efektor dalam hal ini kelenjar yang mensekresikan hormon. Lalu kemudian muncul yang namanya respon. Itu contohnya. Kita ambil contoh misalnya kondisinya udah selesai ujian. Udah selesai ujian, udah lewat, tahu kalau kalian nggak remedial. Yang tadinya adrenalinnya sangat tinggi gitu ya. Nah, sekarang stimulus berupa kondisi lingkungan yang sudah lebih tenang, nilai ujian 90 tidak perlu remedial, akan diterima oleh reseptor kalian. Sensorik ya, sensorik, kondisi tenangnya akan diterima oleh serabut-serabut sensorik. Dibawa ke control center. Control center akan memberikan perintah, kelenjar endokrin diinhibisi sekarang. Oke, lalu memberikan efek ke efektor. Oke, nih si penghasilnya adrenalin, udah berhenti, udah selesai, kita nggak butuh lagi. Kemudian adrenalinnya di stop sekresinya. Responnya adalah hormon adrenalin, levelnya akan kembali ke normal. Gitu. Yang di sebelah kanan, kebalikannya ya, ketika level hormonnya terlalu rendah, misalnya dalam kondisi biasa, step yang kalian tenang, lagi nggak ada apa-apa, adrenalinnya biasa. Adrenalinnya di angka 10. Tiba-tiba dari belakang ada anjing lagi ngejar nih. Vincent mau pulang ke rumahnya dikejar anjing tiba-tiba. Dia udah capek banget abis ujian seharian, ujian praktikum, ujian teori, nggak punya tenaga. Tapi di dalam kondisi itu, ya, reseptor kalian menerima stimulus berupa kondisi gawat darurat. Jadi gimana nih? Dikirim ke control center. Mau gimana? Mau kabur apa diem aja digigit anjing? Keputusannya mau kabur. Oke. Ketika mau kabur, berarti si control center menstimulasi kelenjar-kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon adrenalin. Oke, terus efektor memberikan respon. Oke, produksinya hormon adrenalin kita naikin, kita sekresikan sekarang. Terus muncul di situ respon. Responnya berupa kenaikan dari si kadar hormon adrenalin yang tadi 10 sekarang jadi 40. Vincent bisa lari kencang meskipun capek. Vincent bisa melotot meskipun capek. Vincent keringetan meskipun tadi leha-leha. Gitu ya, gambarannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini negatif feedback ya yang tadi kita ceritain. Ini skema sederhananya.
Kalau kalian lihat di situ ada gambar-gambar negatif, ya. Jadi ketika si sel target hormonnya itu sudah menerima input sensorik lagi bahwa kondisi sudah tenang, maka dia akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Udah selesai kondisi gawat daruratnya, sekarang udah tenang. Hipotalamus akan memberikan perintah ke anterior pituitary, di sini diambilnya kelenjarnya. Oke, udah selesai, bisa di stop sekresi hormon dan seterusnya. Next. Ini hasil negatif feedback ya. Garis yang lurus itu adalah rata-rata konsentrasi terjadi negatif feedback. Kalau kalian lihat ada fase dia kondisi hormonnya itu di bawah garis lurus ya, berarti sekresi hormonnya rendah, terus tiba-tiba nanti naik gitu ya, terus habis itu turun lagi ke titik semula. Nah, itu adalah hasil dari negatif feedback. Jadi dikembalikan ke kondisi normal lagi. Next. Nah, ini contoh lain. Kalau tadi kita ceritanya tentang adrenalin, di sini contohnya adalah regulasi kadar glukosa. Singkatnya, ketika kalian makan, karbohidratnya dipecah jadi glukosa, kadar glukosa di dalam darah naik. Ya, kenaikan kadar glukosa dalam darah itu akan menginduksi pelepasan dari insulin. Jadi insulinnya yang tadinya lagi nyantai-nyantai, ada di kadar nomor 5, misalnya kadarnya, ketika kalian habis makan, akan dinaikin jadi 20. Gitu. Insulin kemudian akan menstimulasi glukosa darah yang tadi banyak gitu ya, untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi kemudian glukosa dalam darahnya akan turun, kadarnya udah nggak tinggi lagi. Gitu. Nah, ketika gula darahnya sudah disimpan dalam bentuk glikogen gitu ya, kita udah nggak butuh insulin dalam kadar 20 lagi. Nah, akhirnya si control center tadi mengembalikan kondisi insulin ke angka 5 lagi gitu ya, akan mengirimkan perintah untuk menghentikan sekresi. Next. Nah, ini regulasi temperatur tubuh sama ya, nanti kalian bisa baca lagi. Next. Nah, ini yang positive feedback. Ini sama banget kayak yang kalian pelajarin di homeostasis ya. Sebenarnya yang kalian pelajari di homeostasis itu menggambarkan sistem endokrin yang positive feedback juga. Di sini yang diambil adalah proses kelahiran. Jadi, pada proses kelahiran, kalau kalian kenalkan ada bukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Setiap bukaan dinding rahim itu akan kebukanya makin lebar gitu ya. Sehingga memungkinkan bayi sebesar 3 kilo bisa keluar dari si ibu gitu. Makin besar derajat bukaannya gitu ya, dorongan kepala bayi itu kan makin kuat ya. Nah, ternyata dorongan kepala bayi itu menstimulasi otak untuk hipotalamus ya, untuk memerintahkan si kelenjar pituitary untuk mensekresikan oksitosin gitu. Jadi dorongan kepala bayi itu diterima oleh reseptor yang ada di sekitar dinding serviks gitu ya. Terus dorongan itu, reseptornya yang di dinding serviks itu mengirimkan sinyal ke control center, terus bilang kayak gini, ini bayi mau keluar nih, bukaannya perlu ditambah nih, jangan bukaan satu terus, perlu tambah, perlu naik. Oke, akhirnya otak minta ke kelenjar pituitary untuk keluarin oksitosin. Kemudian oksitosinnya keluar akan menginduksi kontraksi. Kontraksi makin kuat akan menginduksi prostaglandin. Gitu ya. Terus habis itu akan menstimulasi terjadinya kontraksi otot yang makin kuat, makin intens, sampai akhirnya si bayi keluar. Setelah bayinya keluar, si oksitosin akan diinhibisi sekresinya. Oke, next. Nah,
integrasi sistem saraf dan sistem endokrin. Ini yang tadi ya, yang sudah kita obrolin dari tadi, bahwa harus ada kerjasama antara sistem saraf dan sistem endokrin. Dua-duanya nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Koordinasinya melalui hipotalamus. Hipotalamus akan menerima informasi dari sistem saraf, terus akan diteruskan ke sistem endokrin. Tuh. Oke, next. Nah, kalian sering dengar kan? Oh, jangan stres-stres, nanti gampang sakit loh. Jangan stres-stres, nanti susah tidur loh. Bener nggak sih ada efeknya? Jadi, semuanya itu betul ada efeknya. Kenapa bisa seseorang dilarang untuk stres atau nggak boleh over stres karena nanti bisa sakit? Karena ternyata stres itu berefek pada regulasi sistem endokrin. Nah, seperti yang kita tahu ya tadi ya, sistem endokrin itu kerjanya tuh luas. Dia mengatur metabolisme, dia mengatur siklus tidur, dan segala macam. Ketika kalian dalam kondisi stres, semuanya itu akan terpengaruhi. Makanya kemudian akan timbul respon psikologisnya, terus gampang sakit, sensitif gitu ya, sensi, marah-marah. Nah, itu karena regulasi hormonnya mengalami perubahan. Tuh. Dan tipe stres itu nggak cuma stres secara fisik ya, jadi baik secara fisik maupun secara psikologi, keduanya dapat menginduksi respon pada si sistem endokrin. Tuh, next. Nah, respon pada stresnya hipotalamus, respon hipotalamusnya disebut sebagai general adaptation syndrome. Jadi ada tahap immediate alarm dan tahap long term resistant. Next. Oke, ini gambarannya. Pertama, hipotalamus akan menerima input ya, berupa ada perubahan nih di lingkungan kita. Terjadinya secara tiba-tiba lagi gitu ya. Terus stres lah kalian, aduh gimana nih jadwal tadinya udah diatur, tapi ternyata ada tambahan jam kuliah ini, terus nanti nggak bisa ngerjain tugas ini, padahal deadline-nya nanti malam, mana belum ngerjain sama sekali, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh kondisi stres, ya. Nah, ada respon tubuh yang terjadi secara short term atau jangka pendek, dan ada respon yang terjadi pada jangka panjang atau long term. Pada jangka pendek disebut sebagai flight or fight atau alarm stage. Contohnya fight or flight itu kayak gini. Jadi gimana nih sekarang? Tadi jam kuliahnya nambah, nggak bisa ngerjain tugas, deadline-nya nanti malam. Jadi mau hadir kuliah atau mau kabur aja, itu fight or flight, ya. Pada kondisi itu yang akan terjadi adalah kadar gula darahnya naik, kadar asam lemaknya naik, heart rate-nya naik, tekanan darahnya naik, gitu ya, nafasnya makin cepet, gitu. Terus saluran nafasnya kebuka makin lebar, pupilnya dilatasi makin melotot, gitu ya. Terus aliran darah makin kenceng, karena kalian sedang ada dalam kondisi stres. Atau contoh lainnya tadi yang Vincent dikejar anjing di dalam komplek rumahnya waktu mau pulang. Yang terjadi ini, pada saat dikejar anjing, asam lemaknya naik, heart rate-nya naik, dan segala macam. Sehingga kemudian kuat untuk lari jauh meskipun udah capek banget. Tuh. Nah, itu adalah stres yang terjadi pada short term, ya. Tapi kalau stresnya terjadi secara berkepanjangan, yang terjadi adalah yang ada di sebelah kanan nih. Asam lemaknya diproduksi terus-terusan, ya, naik terus glukosanya juga naik terus-terusan, nggak diinhibisi. Makanya kemudian kondisi resistant stage ini akan menyebabkan kondisi sakit ya, yang sering kita sebut sebagai kalau stres nanti bisa sakit. Nah, itu ada di fase long term tadi, ketika stresnya terjadi secara terus-menerus. Jadi segala sesuatu respon yang harusnya hormonnya itu meningkat pada tahap atau pada kondisi tertentu saja, tapi ini
hormonnya akan diproduksi secara terus-terusan gitu, sehingga tubuh kita tuh lama-lama resisten gitu. Kok tinggi terus, nggak pernah diinhibisi. Tuh, next. Oke, ada pertanyaan sampai sini?